فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، أعاذنا الله وإياكم من البلاء والوباء. معاشر المسلمين والمسلمات، ikhwani wa akhwati biddin, barakallahu fikum jami'ah. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita memuji dan senantiasa menyanjungnya, dan terlebih kita berusaha untuk senantiasa mendekatkan ketaatan kita kepada Allah. Dan itulah syukur yang sebenarnya, sehingga bagaimana kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dengan sebab syukur kepada Allah Tabaraka Ta'ala, maka Allah akan menambah daripada nikmat-nikmat kita, dan Allah akan senantiasa menjaga nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Tapi sebaliknya, dengan sebab kekufuran kita, dengan sebab kita jauhnya dari Allah Tabaraka Ta'ala, dengan sebab kemaksiatan yang kita lakukan, maka Allah akan lenyapkan dan Allah akan hilangkan nikmat itu. Bahkan Allah ganti dengan selain nikmat, sehingga sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai, maka yang disebut dengan nikmah. Maka mengingatkan kembali tentang doa perlindungan Rasulullah SAW yang beliau senantiasa panjatkan, Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari engkau lenyapkan dan engkau hilangkan nikmat-nikmatmu. Wa tahawuli afiyatik. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari engkau merubah, engkau ganti, ya, yang tadinya engkau berikan aku keselamatan, kesehatan, akhirnya menjadi orang yang sakit-sakitan. Ya, fafuja'ati nikmatik. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari cepatnya azab yang kau turunkan, azab yang tiba-tiba, ya, azab yang tidak disangka-sangka. Kita berlindung kepada Allah. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa jami'i sakhatik. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh kemurkaanmu ya Allah. Luar biasa doa ini, doa perlindungan Rasulullah SAW, sehingga menyadarkan dan mengingatkan kita semua begitu pentingnya nikmat, begitu pentingnya kesehatan, keselamatan. Begitu pula pentingnya seseorang di dalam rasa aman, ketenangan, ya,
Kemudian bagaimana seorang itu di atas ridha dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian pula hal yang patut kita syukuri, di mana Allah tabaraka wa ta'ala memilih kita di antara hamba-hambanya yang mengenal tauhid dan mempelajari tauhid. Karena ini adalah perkara yang sangat penting di dalam Islam, dan itulah hakikat Islam. Sehingga Islam dibangun di atas tauhid. Dakwah para nabi dan rasul, dakwah ila tauhid. Sehingga bagaimana ternyata sebagai salah satu sebab keselamatan dari semua malapetaka dan musibah yang ada di dunia ini adalah dengan tauhid. Dan perlu diketahui, maka kebinasaan, kehancuran, kerusakan karena sebab kesyirikan. Maka diingatkan kepada kita di mana Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kata Allah, kami telah mengutus setiap generasi para rasul, di mana rasul-rasul yang Allah utus setiap generasi demi generasi, di mana Rasul dan mengatakan apa kepada seluruh umatnya, an ya'budullah, sembahlah Allah semata, tauhidkan Allah, wajtanibut taghut, jauhkanlah oleh kalian taghut, sesembahan selain Allah. Nah, sehingga dikala seseorang mereka senantiasa berusaha terus untuk mempelajari tauhid, dia senantiasa membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, dia baca, dia imani, dia fahami, di mana kita ketahui seluruh kandungan Al-Quran tentang akidah, tentang tauhid. Maka insya Allah, Allah pula akan wafatkan dan Allah akan jamin baginya, dikala dia istiqamah di atas kalimat yang ats-tsabat, ya, kalimat yang disebut al-urwah al-wuthqa, itulah kalimat la ilaha illallah, maka Allah pula akan balasi kebaikan dia di dunia dan di akhirat. Allah akan jaga dia di dunia dan di akhirat. Semisal balasan itu tergantung jenis usaha kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung apa? Jenis usaha kita. Kemana kita sungguh-sungguh? Ya, kemana kita berusaha? Ya, kalau kita senantiasa berusaha di atas tauhid dan ahlu tauhid, maka Allah akan balasi. Dan Allah akan jamin mudahkan kita dunia dan akhirat. Karena itu janji Allah. Sebagaimana Allah menyatakan apa? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan apa? Kekokohan jiwa, istiqomahan keimanan dengan kalimat yang sabit pula, karena dia telah menjaganya dan dia senantiasa memeliharanya, dia mempelajarinya. Itulah kalimat yang namanya sabit. Itulah al-urwa al-wuthqa. Kepada siapa? Orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Sehingga kita ketahui bagaimana tauhid. Rasulullah SAW mengingatkan kita, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir hidup dia, hembusan akhir nafas dia, sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat, dan dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa kira-kira orang yang dimudahkan Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena kebiasaan dia, karena memang kehidupan dunia dia dan semangat dia di atas kalimat la ilaha illallah, sehingga hidup ini dengan la ilaha illallah. Maka dia pula berjuang dan dia berjihad dengan kalimat la ilaha illallah. Dia pun dakwahkan kalimat la ilaha illallah, dia sampaikan la ilaha illallah, dia jaga la ilaha illallah, maka dia akan wafat di atas kalimat la ilaha illallah. Itu yang patut kita syukuri. Nah, kita ketahui bersama insyaallah taala, kalau orang yang betul-betul mereka di atas tauhid, mempelajari tauhid, maka dia akan selamat dari pembatal-pembatal tauhid atau keimanan. Pembahasan kita masih pada bab pembatal-pembatal Islam, sebagaimana pembahasan insyaallah yang ketujuh,
yaitu tentang apa? Pembatal Islam. Yang ketujuh adalah as-sihr, tentang sihir, di mana Allah sebutkan bagaimana nasib orang-orang yang mereka mengganti kebenaran, mengganti Al-Quran, mengganti sunnah, mengganti tauhid dengan yang lain, dengan sihir. Maka pada surah Al-Baqarah 102 Allah berfirman, وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَى مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ. Dan sungguh, benar-benar sungguh, mereka telah meyakini. Maka barang siapa yang menukar agama, menukar tauhid, menukar Al-Quran dengan as-sihr, dengan pembatal-pembatal yang lainnya, ma'alahu fil akhirati min khalaq, maka bagi dia tidak ada bagian keberuntungan, kebaikan nanti di akhirat. Maka dia khaba wa khasar, dia akan rugi, menyesal yang tanpa batas. Kenapa? Karena mengganti agama dia, mengganti tauhid dia, mengganti Quran dan sunnah dia, mengganti keyakinan dia dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah, termasuk as-sihr yang dimasukkan dalam ayat ini. Kita ketahui sihir ibaratun amma khufiya walud sababuh. Jadi sebuah ungkapan yang tersembunyi, yang lembut sebab-sebabnya yang dia bisa ketahui. Jadi tersembunyi, lembut. Nah, maka disebut dengan sihir atau sahar. Wa summiya sahar sahran li'annahu khafiyan akhir al-lail. Maka sihir itu sahar. Kenapa? Bahwa sihir itu terjadi maka ketika dia tersembunyi di akhir malam. Maka sihir itu biasanya tatkala tembus dengan izin Allah ba'da salatil asr, menjelang subuh, itu diantaranya. Maka oleh sebab itu, walaupun ya tidur ba'dal asr itu masih boleh, beda dengan salat tidur ba'dal fajar, ya. Kalau ba'dal salat itu masih boleh, tapi itu kondisi-kondisi yang membahayakan. Sehingga sampai itulah di antara rahasia kita diperintah berlindung kepada Allah pada surah Al-Falaq. Nah, jadi seperti itu. Itu disebut dengan sihir. Sihir adalah jimat-jimat, suwo, bacaan-bacaan, yang diikat. Jadi berubah apa? Jimat-jimat, bacaan-bacaan yang diikat. Itu bisa berpengaruh di dalam hati dan badan. Sihir bisa menyebabkan orang sakit, bisa menyebabkan orang mati, bisa memisahkan, mencerai-beraikan suami istri. Jelas? Nah, kemudian fadallatil ayah ala tahrim as-sihr, sehingga ayat-ayat di atas sebelum kita baca dan yang lainnya menjelaskan tentang apa? Haramnya sihir. Haramnya sihir. Dan demikian pula seluruh agama para rasul alaihi wassalatu wassalam juga demikian, mengharamkan sihir. Dan Allah berfirman, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ini salah satu ruqyah yang perlu dibaca ketika apa? Ruqyatus sihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Maka tidaklah akan menang tukang-tukang sihir itu kapanpun dia itu datang, kapanpun dia itu apa? Tatkala menghembuskan sihirnya. Maka
Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan dikafirkannya orang yang mereka belajar dan mengajarkan sihir. Ya, nah. Kemudian tentang sihir, barakallahu fikum, ini juga disebutkan sebagaimana hukum orang yang mempelajari sihir. Ya, hukum orang mempelajari sihir sebagaimana Jundab, dan ini marfu'an, walaupun ini ucapan Jundab dan disebut dengan mauquf, tapi hukmuhu hukmu marfu'. Hukumnya sampai kepada Rasul SAW. Di mana dia mengatakan haddus sahir darbu bisayf, bahwa hukum pelaku sihir maka dibunuh, dipenggal dengan pedang. Karena tuh lihat di Saudi, betul-betul wah, dikejar. Memang ada khusus polisi syariah, bawahnya betul-betul dicari, ditanya sampai detail. Jadi seperti itu. Dan dalam Sahih Bukhari dari Bajalah Ibnu Abdah, Umar ibn al-Khattab, maka beliau memerintahkan, beliau mewajibkan an yaqtulu kulla sahirin wa sahirah, hendaklah dibunuh setiap tukang sihir laki atau wanita. Bahkan Bajalah Ibnu Abdah mengatakan, maka aku telah membunuh 3 tukang sihir wanita dari perintah Umar. Dan juga riwayat sahih dari Hafsah, di antara istri Nabi, termasuk bintu Umar ibn al-Khattab, maka dia memerintahkan untuk membunuh budak dia yang telah mensihir dia. Hafsah pun telah pernah disihir. Ya. Dan ini pula sahih dari Jundab tadi. Naam. Kemudian tanda-tanda kalau antum pengen mengenali tukang sihir, kalau pengen mengenali dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengenali? Karena sangat tipis kadang-kadang praktek-praktek yang dilakukan, ya, kalau ya bukan si dukun, tapi kadang-kadang dalam ruqyah, dunia ruqyah, ini hati-hati, ya. Salah satunya tanda-tandanya, biasa kalau dalam pengobatan alternatif, biasa ya, beda ya dengan dokter yang memang artinya dia belajar tentang ilmu kedokteran, anatomi. Tapi ini alternatif, apalah namanya, ya. Kadang sakit tidak kunjung sembuh, ya, sudah kemana-mana katanya begitu, sudah ke dokter ini, ke dokter situ, maka datang kepada mungkin ustadz atau mungkin siapa, maka biasanya dia bertanya kepada penderita tentang nama dia dan nama ibunya. Namamu siapa, ibumu siapa? Itu tanda pertama. Kemudian berikutnya, dia minta salah satu benda bekas dari pakaian yang sakit. Mungkin berupa kain, apa saja, sapu tangan, peci, apa, ya. Itu diantara yang kedua. Kemudian berikutnya kadang-kadang meminta binatang dengan sifat-sifat tertentu, ya. Minta ayam yang demikian, ya. Nanti dipotong
Kalau sudah dapat ini warna yang hitam semua atau mungkin putih semua, wallahu alam, ya, dipotong, tidak menyebut nama Allah, subhanallah, jelas bangkai ya. Walaupun tadinya ayam itu halal, memang binatang yang halal, tetapi karena memotongnya tidak pakai bismillah, tidak cara syar'i, maka menjadi bangkai. Kemudian setelah dipotong, maka di antara darah bidang tadi dioleskan ke bagian tubuh yang sakit, ya. Kemudian dilemparkan, tidak dimakan, dibuang ke tempat yang sepi. Kemudian kadang-kadang menulis haikal raja-raja, jimat-jimat tertentu, ya. Kemudian membaca mantra atau doa-doa kalimat yang kita nggak paham. Nah, jadi seperti itu. Demikian pula terkadang memberi hijab, sejenis kerudung yang segi 4. Ternyata di situ kerudung itu ditulis beberapa huruf-huruf. Kadang hurufnya penggalan-penggalan, huruf yang mungkin muter begitu, bunter gitu ya. Seperti itu. Atau mungkin ada nomor, tapi pakai Arab. Itu namanya raja. Ya. Demikian pula kadang memerintahkan si pasien, ya, untuk menyendiri, uzlah, di kamar khusus, tidak boleh kena matahari, ya. Jadi seperti itu. Kadang orang awam namanya hijbah atau menyepi, menyendiri. Dan itu di antara salah satu ciri. Naam. Kemudian jelas tadi saya sampaikan sebagaimana Imam Muhammad mengharamkan mempelajari apa? Sihir, ya. Nah, mempelajari dan mengajarkannya. Itu di antara yang disebutkan. Baik. Kemudian ada di antara macam-macam sihir. Rasul menyatakan, innal ifayah wat tarku wat tiaratu minal jibti. Ya. Innal ifayata, sesungguhnya ifayah, kemudian wat tark, ya, di situ ifayah zajarat tair. Ifayah zajarat tair, maka dia bertenung dengan menerbangkan burung. Artinya mengundi nasib dengan menerbangkan burung. Adapun at-tarku al-khattu yakhuttu bil ard, menggaris-garis di tanah, ya. Wat tiaratu, tiara, tatayur, maka menganggap sebuah tanda itu kesialan. Misal, bisa jadi orang yakin dengan hari-hari, ya, ketika dia membuka usaha, ketika mungkin dia ada acara, ya, jadi seperti itu. Kemudian tanda ketika tadinya mau pergi, tiba-tiba ban kempes, maka punya pikiran yang enggak. Oh, ini tanda enggak bagus nih. Jelas-jelas ke ban kempes, ya enggak bagus, ya enggak? Iya. Tapi jangan mikir yang terlalu jauh, mikir yang belum jauh. Padahal di situ ada keberuntungan bagi yang lain. Siapa? Tukang tambal ban. Alhamdulillah. Ada orang tambal ban, rezeki nih. Sudah pagi-pagi, ya. Jadi seperti itu. Jadi semacam itu. Jadi, naam. Jadi begitu. Atau ketika dia apa saja tadi, atorku tadi, menggaris-garis di tanah tadi. Maka minal jibti, karena
diambil dari firman Allah, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka meyakini tentang al-jibti. Apa al-jibti? Qala Umar, as-sihr. Al-jibtu sihir. Wat taghut syaitan. Ya. Nah, adapun kata Jabir kalau taghut jamaknya tawaghit, syaitan, kuhan. Dukun-dukun, paranormal yang mereka mengaku dirinya mengetahui perkara yang sudah terjadi atau sebelum terjadi. Maka kuhan kana yanzilu alaihim syaitan fi kulli hayyin wahid. Ya. Di mana yang namanya kuhan paranormal di masa kita ya. Kalau dulu dukun, orang yang menebak nasib dan semisalnya. Maka syaitan senantiasa turun kepada mereka. Bahkan setiap kabilah ada satu. Itu ya. Maka tadi saya katakan apa? Ifayah, bertenung dengan terbangkan burung, dengan menggaris-garis. Tiaroh, menganggap sial kejadian, termasuk sihir. Ya. Nah. Maka sihir ini, kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, ya, rinnatus syaitan. Rinnatus syaitan. Jadi dengan orang menerbangkan burung, bertemu dengan menerbangkan burung, ya, dengan menggaris tanah tadi, menjatuhkan oh kalau begini seperti itu. Kemudian orang menganggap kejadian inisial dan semisalnya, maka itu adalah suara ratapan syaitan. Ya. Jadi seperti itu. Yang semestinya kita tafaul dengan nama-nama Allah, ya, tidak yang lain. Tafaul, jangan justru tatayur atau tiarah tadi. Adapun kalau tadi at-tarku, kalau Abu Sa'adat, ad-darbu bil hisa alladhi yaf'aluhu nisa. Jadi dia menggores tanah tadi dengan batu kecil, ya, yang dimana dia lakukan itu kadang-kadang untuk wanita. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya ada di antara macam sihir. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana hadis dari Abdullah ibn Abbas, riwayatkan Imam Abu Dawud bi isnadih sahih, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr zada ma zada. Barang siapa yang mempelajari bagian daripada ilmu nujum, ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari bagian daripada sihir. Semakin dalam dia mempelajari ilmu nujum, maka semakin pula besar dosa dia. Nah, ini perlu dipahami. Iya. Ilmu nujum ilman, ilmu perbintangan, ya. Kalau di masa kita kan ada apa? Badan meteorologi ya. Nah, itu beda. Ini yang perlu dipahami. Jadi makanya perlu dipahami hadis ini, jangan semuanya. Nah, kalau seseorang dengan mempelajari itu untuk mengetahui, mengenali, ya, jadi perjalanan, perputaran, tempat manzilnya, ya, kemudian apa, bentuknya, jauhnya, maka disebut dengan ilmu falak. Ya, maka nggak apa-apa kalau seperti ini. Ya, sehingga yang sebagaimana badan meteorologi biofisika nggak apa-apa, nggak masuk ini ya. Yang dimasukkan di sini adalah ilmun ya'rifu bil ilmu ruhani, ilmu untuk mengenali ruh, ilmu ruh,
Ya. Jadi artinya apa? Dengan dia, oh bintang begini, ya, seperti ini, ya. Jadi untuk mengenali ruh tadi, sehingga memiliki pengaruh di bumi. Jadi kalau bintang ini seperti ini, maka nanti akan terjadi seperti ini. Ya, sebagaimana yang kemarin sempat kira-kira bulan Maret ya, yang ada ustadz yang mengatakan kalau muncul bintang apa? Soraya apa itu? Begitu katanya corona kan hilang, terus enggak. Masih ingat ya? Soraya apa begitu ya? Lupa ingat ya. Jadi seperti itu. Itu sempat ramai kan? Bulan Maret April waktu itu. Ya kan? Sampai dibantah beberapa asatidzah. Wah, ini ustaz cocok logi ini. Nah, jadi begitu kan? Itu sempat seperti itu. Nah, ini mengarah yang bahaya lah itu, tipis. Sehingga membawakan hadis dhaif yang na'udzubillah min dzalik. Sehingga tidak terasa mestinya dia disebutkan kepada ahlu tauhid, ternyata apa? Ya tadi terjatuh dia. Nah, jadi pendalamannya tauhid bukan sekedar ini, tapi harus betul-betul diperdalam dan betul-betul itu difahami. Kadang disebut dengan talib. Kadang-kadang dengan mempelajari bintang-bintang macam-macam, kalau seperti orang-orang Cina itu kan, macam-macam ya dilihat ya. Kadang lihat bintang ini begini, seperti ini, seperti itu. Ya. Sehingga kadang-kadang dia punya kalender kejadian-kejadian dalam 1 tahun. Oh, nanti akan begini, akan begini. Semacam itu. Dengan sebab mempelajari atau memahami hakikat bintang tadi. Ingat? Jadi beda ya dengan ilmu falak, dengan kemudian apa tadi? Memang betul-betul dia meyakini tentang bintang. Yang bintang ini, ada bintang itu, seperti itu. Wallahu a'lam. Wa huwa dajjal wal kadzdzab. Ini pembohong besar. Wa huwa nau' min as-sihr. Maka itu macam di antara sihir. Maka dia kerjasama dengan syaitan. Nah, maka dia berbicara atas nama Allah bila ilmin, tanpa ilmu. Iya. Kemudian hadis dari An-Nasa'i min hadis Abu Hurairah, barang siapa yang dia membuat buhul, ikatan, kemudian dia tiupkan, maka faqad sahar, berarti dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyrak, barang siapa yang mensihir, berarti dia sungguh telah melakukan terjatuh kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa tergantung kepada satu benda, maka Allah jadikan hatinya tergantung pada benda itu. Ada kan orang yang yakin dengan jimat, dengan ini dan itu, tapi tawakalnya kepada benda, bukan tawakal kepada Allah tabaraka ta'ala, sehingga jiwa tidak merdeka. Kalau seseorang tawakalnya kepada manusia atau makhluk atau kepada satu benda, ya, tapi kalau dia tawakal kepada Allah, maka dia menjadi orang merdeka dan menjadi orang yang bahagia dan tenang. Maka perhatikan itu, kalau orang demikian keberadaannya, maka demikian apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ingat, ikatan bukhul disebutkan di dalam surah Al-Falaq, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, yakni as-sawahir, artinya aku berlindung kepada Allah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir tatkala meniupkan bukhul-bukhul dia. Jadi dia seperti itu. Wan nafath wan nafakh ma'arrik, artinya dihembuskan, dia tiupkan disertai ludah. Ya, itu perbuatan tukang sihir. Ya. Jadi seperti itu. Dan ingat, sihir tidak akan terjadi dan tidak akan masuk pada seorang kalau dia ahli tauhid, dan kemudian dia orang-orang senantiasa menjaga dirinya dengan al-mu'awwidzat, terutama zikir pagi dan sore. Kenapa Allah katakan wala yuflihus sahiru haitsu ata? Tidak akan pernah menang
dan tidak akan pernah memberikan kemudaratan tukang sihir tadi kapanpun dia datang, kecuali semua dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tentang hadis wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang menggantungkan diri dengan sesuatu, tergantung artinya dia tambatkan dirinya, dia berharap dengan sesuatu tadi, maka dia akan tergantung kepada sesuatu tadi yang semestinya seseorang itu, maka Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Wa tawakkal 'ala Allah in kuntum mu'minin. Tawakallah kepada Allah jika kalian beriman. Mestinya itu adalah milik Allah dan dia tawakal pasrah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alayhisallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang telah mencukupkan kepada hamba-hambanya? Jawabannya iya, bukan yang lainnya. Wallahu alam, itu dulu insyaallah ta'ala.